Jadi banyak orang di Indonesia yang belum memahami mengenai apa itu kondisi autism spectrum disorder. Jadi mereka itu hanya berpikir bahwa autism itu seperti anak idiot, seperti mungkin mohon maaf tunagrahita. Padahal sebenarnya autism itu mungkin kalau misalnya tidak disebut dengan disorder, itu lebih tepatnya ke brain difference. Jadi perbedaan cara berpikir. Jadi memang karena mereka mengalami orang-orang penyandang disabilitas autis ini mengalami kehambatan-hambatan, jadi mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dengan orang tipikal. Kita bilang orang tipikal dan atipikal ya, karena kita memperlakukan penyandang autis itu adalah sebagai orang normal, tapi memang atipikal gitu, memang tidak pada umumnya gitu. Nah, di Amerika sendiri, sebenarnya American Academy of Pediatrics merekomendasikan semua anak di usia dini itu dicek apakah ada autis atau tidak. Itu kenapa? Karena ketika anak bisa dideteksi dini ada autis atau tidak, memiliki autism spectrum disorder atau tidak di usia dini di bawah 5 tahun, kalau bisa di bawah 3 tahun ya, itu justru lebih cepat penanganannya, lebih baik. Itu istilahnya adalah early intervention, intervensi dini, gitu. Jadi ini yang mungkin saya berharap dokter-dokter anak di Indonesia melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi bukan kita mau melabel ya, bukan kita mau melabel bahwa anak ini autis, karena memang untuk screening autis itu memang harus ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Nggak bisa kita namanya langsung menjudge anak ini punya sindrom ini, paling nggak tidak kita bilang gejala autis gitu. Karena untuk mendapatkan penanganan itu, syukur-syukur tidak ada. Syukur-syukur nantinya ternyata cuma terlambat bicara, ternyata cuma speech delay. Gitu. Jadi mengantisipasi supaya tidak ada keterlambatan penanganan, karena kalau lebih di atas 5 tahun atau terlambat penanganannya, nanti susah ke depannya, sulit ke depannya. Dan satu lagi seperti tadi Bu Asmin sampaikan bahwa terapi akses pendidikan khususnya untuk pendidikan anak-anak yang memang berbeda dengan anak biasanya memang cukup mahal, cukup sulit, dan SDM-nya kurang gitu. Mungkin aturannya kita sudah mulai siap, kita bilang mulai siap ya. Tapi ada yang belum siap juga, karena kan seperti Individual Education Plan IP yang tadi ada di IDEA-nya di Amerika itu, mereka sudah menjadi hak, sedangkan di sini belum. Gitu. Jadi yang bisa menyediakan IEP adalah sekolah-sekolah tertentu, memang inisiatif sekolahnya, bukan diatur dalam undang-undang atau aturan gitu. Nah ini juga kalau sekarang kita mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5. Jadi bagaimana kita melihat kondisi mental disorder dengan ESD ini. Jadi memang mereka mengalami kesulitan komunikasi, interaksi dengan orang lain, kemudian ada restricted interest tuh, jadi hanya suka yang itu aja, atau repetitive behavior. Dan repetitive behavior itu seperti perilaku yang berulang-ulang, jadi diulang-ulang terus. Jadi kalau anak saya kebetulan dia low support. Jadi kalau kita nanti penjelasan low support itu, kalau saya menggunakan low support itu karena memang sekarang ada kampanye neurodiversity. Kita nggak bisa bilang high functioning, low functioning, tapi lebih ke low support, medium support, or high support gitu. Dulu istilahnya Asperger, mungkin sekarang jadinya low support level 1. Jadi itu misalnya dia suka apa, diulang lagi. Terus kemudian symptoms, dia bisa mengganggu kemampuannya untuk bisa berfungsi secara seperti normalnya lah orang-orang lain gitu. Jadi memang memang berbeda gitu. Walaupun tampaknya normal, tampaknya sempurna, tapi ketika diajak ngomong suka berbeda. Kalau anak lain misalnya bisa diskusi panjang, anak-anak penyandang autis ini memang mereka suka ngomong apa yang mereka suka gitu. Nah, ini juga tadi yang saya ingin sampaikan, sekarang ini sedang ada gerakan-gerakan kampanye-kampanye mengenai apa itu neurodiversity gitu. Jadi bagaimana kita memandang autism spectrum disorder itu adalah sebuah keberagaman manusia.
Jadi bukan hanya cacat atau tadi seperti Bu Asmin bilang penyandang cacat atau nggak difabel, disabilitas mental yang dia kok kayak aneh gitu. Jadi mereka mempunyai pemberdayaan cara berpikir dan interaksi, dan sebenarnya kalau mendapatkan support yang benar, support yang tepat, mereka akan bisa beradaptasi dengan masyarakat gitu. Jadi memang supportnya harus benar. Jadi kita tidak bisa memperlakukan orang-orang ini sama seperti kita supportnya. Jadi memang ada metode khusus yang disesuaikan dengan karakternya mereka. Kemudian mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Nah ini juga ini menjadi problem di Indonesia. Kalau tadi Joel sudah present data di Amerika dan bagaimana statistiknya. Nah, di Indonesia ini memang agak sulit mendapatkan data yang tepat bagi penyandang disabilitas. Mungkin hak-haknya sudah diatur, mungkin tadi di aturan dari nasional sampai daerah itu mungkin sudah banyak ya, memang sekarang sepertinya aturan-aturan disabilitas itu tergantung juga pada daerahnya. Kalau daerahnya bagus, mereka mengeluarkan perda yang bagus untuk disabilitas, termasuk juga fasilitasnya. Jadi pada beberapa daerah memang menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas gitu. Nah ini masalahnya data di Indonesia ini masih kurang gitu. Cari di mana juga belum ada yang akurat gitu. Dan kemarin juga di acara Temu Inklusi 4 juga sempat di sounding soal ini gitu. Karena mungkin juga karena kurang pengetahuannya masyarakat juga mungkin belum bisa tahu bahwa ini ASD atau bukan, atau ADHD atau apalah itu. Jadi mungkin juga banyak yang belum disclose mengenai kemampuan anak ini. Sebentar. Oke. Nah, sekarang nih salah satu isu terkait ASD di Indonesia. Jadi walaupun sudah banyak informasi dan edukasi, tapi semuanya tuh rata-rata banyak yang simpang siur. Yang benar justru malah tidak populer, justru yang menjanjikan kesembuhan, menjanjikan bahwa autis itu bisa sembuh, justru itu lebih populer. Jadi sepertinya orang tua di Indonesia ini lebih senang dengan hal-hal yang instan gitu. Karena mungkin karena sudah lelah menghadapi anak-anak ini gitu. Memang anak-anak ini cukup challenging ya, cukup perilakunya cukup membuat frustasi banyak orang tua. Saya pun juga merasakan demikian gitu dulu ketika saya belum mengetahui apa yang harus saya lakukan gitu. Sehingga pada saat orang tua ini galau, orang tua ini panik, nah oknum-oknum ini bisa memberikan janji-janji yang luar biasa gitu, luar biasa sehingga orang tua ini percaya bahwa ya memang autis itu bisa sembuh, padahal sebenarnya autis itu bukan penyakit gitu. Nah, edukasi yang benar ini yang akhirnya membuat saya 2018 itu turun gitu, mencoba untuk turun. Saya baru 3 tahun itu mencoba turun untuk memberikan edukasi yang tepat gitu. Hanya itu saja sebenarnya keinginan saya, karena kasihan. Saya menemukan banyak korban-korban yang sudah istilahnya aduh sayang amat, udah biaya habis banyak, terus kemudian anak yang nggak tertangani, terus malah kayaknya nggak karu-karuan. Ada juga yang sudah sampai sakit, tapi ya itu menempuh jalur hukum itu sulit di Indonesia. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi ada 3 level dari autism spectrum disorder berdasarkan DSM-5. Jadi ada 3 level. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang low support, yang medium support, dan yang high support. Jadi kita menentukan levelnya dari supportnya. Jadi kalau misalnya makin severe, level 3 berarti benar-benar memerlukan support. Nah, kemudian ini yang dipakai sekarang untuk mendeteksi apakah penyandang autis itu berada di level 1, 2, 3. Jadi dulu tuh ada istilahnya Asperger atau Diagnosis atau autis. Nah, sekarang kita melihatnya dari 3 level ini. Nah, ini saya menyampaikan mengenai aturan yang berlaku bagi penyandang ASD
baik yang berhadapan dengan hukum maupun sebagai korban tindak pidana. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Asmin bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah meratifikasi kok. We are ratified United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. CRPD itu sudah diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, autism spectrum disorder itu disebutkan dengan terminologi autis ya di undang-undang ini, itu sudah diakui bahwa autis itu termasuk disabilitas mental. Itu ada di penjelasannya. Kemudian juga sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari undang-undang disabilitas ini, yaitu akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Cuma sampai saat ini peraturan ini belum dilaksanakan. Gitu. Jadi Ombudsman tuh sempat gitu meminta ke pihak kepolisian bikin dong peraturannya. Saya ada tuh artikelnya nanti di slide berikutnya. Terus kemudian aturan bagi penyandang disabilitas mental autis yang masih berusia anak itu berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau misalnya anak masih di bawah 18 tahun, belum berusia 18 tahun, itu masih berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, terlepas juga Undang-Undang HAM pasti ya berlaku untuk penyandang disabilitas ini. Nah, oke, jadi ini yang definisi penyandang disabilitas itu, jadi sekarang tuh termasuk keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensori, dalam jangka waktu yang lama, itu juga mengalami hambatan, kesulitan, ini termasuk penyandang disabilitas. Jadi ada kata jangka waktu yang lama gitu. Jadi kalau sebentar berarti belum nggak disabil ya, nggak disabilitas gitu. Nah ini juga definisi penyandang disabilitas mental itu ada gangguan fungsi pikiran, emosi, perilaku. Gitu. Jadi seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian itu juga masuk ke disabilitas mental. Nah, kalau yang disabilitas perkembangannya berpengaruh pada kemampuan sosial ini ya autis dan hiperaktif. Mungkin saya nggak tahu hiperaktif ini apakah ADHD masuk atau hiperaktif yang lain gitu. Ini memang saya agak pengen nanya nih sama Bapak undang-undang ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi ada ancaman pasal pidana baru bagi penyandang disabilitas mental autis. Jadi ini mumpung ada Act Amerika, jadi saya ingin menyampaikan ini karena saya pernah menulis tahun 2019, tapi sampai saat ini ternyata di dalam RKUHP masih ada pasal ini. Gitu. Jadi belum diubah, belum dicabut, belum dirubah gitu. Jadi yang tadinya atau yang saat ini berlaku sesuai dengan KUHP ada namanya alasan pemaaf pasal 44 KUHP itu bisa tidak dipidana, bukan bisa ya tidak dipidana lah kalau misalnya tadi sudah dimasuk ke persidangan terus dihadirkan saksi ahli segala macam itu tidak, kalau memang terbukti bahwa ada gangguan jiwa atau cacat dalam pertumbuhan itu tidak dipidana, sudah mutlak pasti bebas. Namun di RKUHP ini di pasal 38 dan 39 itu pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan. Jadi kok malah mundur gitu. Yang tadinya sudah yang saat ini berlaku itu sudah memberikan rasa HAM yang cukup baik untuk penyandang disabilitas mental, tapi malah kok di RKUHP kok malah seperti mundur gitu. Dan kita juga nggak tahu pasal-pasal yang lain yang misalnya seperti pasal mengenai perbuatan tidak menyenangkan itu bagaimana nanti itu jadinya. Kalau misalnya tahu sendiri kalau penyandang autis itu kadang-kadang terganggu emosinya, tiba-tiba dia marah, terus orang yang dimarahin nggak terima, terus akhirnya melapor ke polisi, terus bagaimana gitu. Nah ini yang sebenarnya saya juga concern gitu. Kalau misalnya kenapa kok mesti diganti gitu. Nah ini jadi satu lagi disebutkan juga menggunakan istilah menderita, bukan menyandang atau penyandang disabilitas mental. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa penyandang disabilitas itu bukan penderita penyakit, gitu. Ini suatu disabilitas, suatu ketidakmampuan gitu, bukan sakit gitu. Jadi berarti istilah menderita di dalam pasal 38 dan pasal 39 RKUHP itu tidak tepat gitu loh. Jadi ini yang ingin mudah-mudahan lah dengan adanya sesi ini bisa dilihat oleh pemangku
kepentingan. Jadi, nah ini yang saya tadi sampaikan, saya sudah pernah menulis soal ini 2019, tapi sampai saat ini pembahasan terakhir kemarin yang juga Bu Asmin juga ikut ya seminarnya, itu juga masih belum berubah. Sorry, 2 more minutes, Ibu Maria. Oke, nah ini yang tadi kan sebagai penyandang disabilitas mental yang sebagai berhadapan dengan hukum ya. Nah sekarang ini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana penyandang disabilitas kalau menjadi korban tindak pidana. Nah ini singkat aja karena sebenarnya prosedurnya panjang, cuma ini singkat aja sebagai gambaran. Kalau misalnya mungkin merasa, misalnya kayak baru-baru ini saya mendampingi dari jauh penyandang disabilitas tunagrahita, itu juga ternyata masih menjalani prosedur seperti orang biasa gitu, maksudnya sesuai dengan KUHP gitu. Padahal sebenarnya kita tuh sudah punya PP yang tadi akomodasi peradilan itu, kenapa kok belum dilaksanakan? Kasihan gitu kan, karena mereka itu sebenarnya tidak bisa diperlakukan seperti orang yang tipikal pada umumnya gitu. Kalau mereka harus menjalani penyelidikan, bikin laporan, kemudian bikin penyelidikan, hadir untuk BAP, tapi tidak ada akomodasi yang layak, itu sangat menyulitkan mereka, terutama kalau misalnya memberikan kesaksian, kalau misalnya harus bicara yang benar atau bagaimana, bisa segera dilaksanakan PP nomor 39 tahun 2020 ini oleh pihak kepolisian. Gitu. Ini contohnya kalau misalnya melakukan laporan polisi, pelapor harus bisa mendapatkan STL, surat tanda terima laporan polisi, dan penyidik. Saya memberikan advokasi hukum pro bono untuk bagi penyandang disabilitas ASD. Okay, many thanks, Ibu Maria. So disabled people deserve affordable and protected, also correct health care and treatment. Yeah, they deserve also legal assistance.